selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Xiaoshan gugup. Bukan itu. Tunggu pemberitahuan, aku sedang mengaturnya. Setelah itu, sosok itu menghilang. Setelah menarik napas lega, Gunung Jahatao bergumam sendiri, asal-usul anak ini apa? Bahkan Dewa Darah ini saja tak mampu mengalahkannya? Ini memang masalah bagi Xiaoshan, tapi saat ini dia tak berdaya dan hanya bisa menunggu di sana. Di Gunung Suci Tandus, Lin Tian terus melatih tubuhnya untuk cepat memahami teknik deteksi rumah dewa, berusaha meraih tingkat yang lebih tinggi agar lebih mudah menemukan markas lama keluarga roh jahat. Namun, di Gunung Suci Tandus itu, selalu ada beberapa orang yang memata-matai Lin Tian, ingin tahu apa yang sedang dilakukannya. Namun Lin Tian mengabaikan mereka dan duduk di atap loteng, bermeditasi dengan tenang. Lihat, anak ini, dia sedang bermeditasi di sana. Di atap loteng tempat Magic Shrine berada, Magic Black Old Cold berkata kepada sekelompok murid di sekitarnya. Para murid saling memandang, beberapa masih bertanya-tanya, apakah dia benar-benar kuat, Elder Illusionist? Dia kuat, itu rohnya, bukan tubuhnya. Jadi saat itu, jangan bermain-main dengannya sebagai roh dan jangan biarkan dia masuk ke ruang kesadaranmu. Mengerti? Kata Old Cold memperingatkan. Orang-orang mengangguk, seolah mengerti, tapi mereka tetap khawatir dan berkata, saya tidak peduli apa yang kalian pikirkan, tapi ini sangat penting. Jika dia menantang kalian, kalian harus membereskannya. Tapi dia penerus ketua Hospice, apakah benar semudah itu menghadapinya? Tanya salah satu murid dengan gugup. Magic Black Old Cold berkata dingin, ada apa? Takut? Mereka menggeleng kepala. Meski agak takut, mereka harus menunjukkan kalau mereka tidak takut. Saya tidak takut. Saat itu, si Elder dari Siwastelanier datang sambil tersenyum. Magic Elder, sedang melatih murid-muridmu? Tidak, hanya mengingatkan mereka, bahwa dewa itu tidak perlu ditakuti. Jawab Magic Black Old Cold dengan dingin. Elder High tersenyum, begitu sederhana? Tentu saja, Magic Black Old Cold mengangguk pelan, dan Elder High berkata, bisakah kita bicara sebentar? Bicara? Ada apa yang harus saya bicarakan denganmu? Magic Black Old Cold tampak bingung. Elder High tersenyum, kau ingin terus jadi nomor satu kali ini, kan? Tidak bisa jadi nomor satu tanpa bicara denganmu? Magic Black Old Cold tertawa. Elder High ikut tertawa, kita akan berhadapan dengan si Famine kali ini. Jika kita bekerja sama, aku bisa buat kamu menang. Membuat? Mata Magic Black Old Cold tiba-tiba berbinar. Begitu ada kesempatan untuk membantu orangnya sendiri, semua bisa dapat poin. Itu 10 orang, banyak poin bisa didapat. Tapi Magic Black Old Cold bukan orang bodoh. Dia tahu itu tidak semudah itu. Lalu menatap Elder High, kau ingin menang juga, kan? Kita semua yang terakhir, jadi lebih baik aku yang menang. Jawab Elder High dengan rendah hati. Magic Black Old Cold tersenyum. Takutkah? Berapa harganya? Aku ingin bicara secara pribadi. Bagaimana caranya? Ikuti aku. Setelah Elder High selesai bicara, dia meminta Magic Black Old Cold mengikutinya. Mereka keluar dari Gunung Suci dan sampai di tempat sepi. Apa yang kau lakukan di sini? Magic Black Old Cold bingung. Elder High mengeluarkan bola berwarna biru dengan pusaran air, aku butuh bantuanmu. Apa yang perlu? Ini adalah Magic Solier dari Siwastelan Hospital kami. Aku hampir menyempurnakannya, tapi masih kurang sedikit. Aku butuh bantuanmu, kata Elder High. Magic Black Old Cold tertawa, kenapa memilih aku padahal di Siwastelanier banyak orang? Kau punya sihir unik yang kubutuhkan. Apa hubungannya dengan sihir? Magic Black Old Cold makin bingung. Elder High tersenyum, ini sederhana. Ayo jelaskan. Magic Black Old Cold penasaran, dan Elder High menjelaskan, saat aku menyempurnakannya, dia akan menyerang orang. Jadi aku butuh kau menciptakan banyak sihir untuk membingungkannya. Itu saja? Magic Black Old Cold ragu. Ya, sesederhana itu, jawab Elder High. Setelah berpikir, Magic Black Old Cold berkata, baik, aku akan bantu. Semoga kita bisa bicara dan menang. Tidak masalah,
Elder Hai tertawa dan menyerahkan senjata sihir itu. Setelah menyuntikkan kekuatan, senjata itu berubah menjadi ribuan gelembung. Gelembung-gelembung itu menyebar, dan Magic Black Old Cold berubah menjadi bagian-bagian kecil, tapi Elder Hai dalam hati tertawa. Dia melihat gelembung itu membungkus tubuh Magic Black Old Cold, dan tiba-tiba tubuh-tubuh itu tersedot masuk ke dalam bola. Magic Black Old Cold bertanya heran, apa yang terjadi? Jangan khawatir, pegang saja di situ, aku akan menyempurnakannya, kata Elder Hai dengan tenang. Magic Black Old Cold bertarung dengan senjata itu. Setengah jam kemudian, Elder Hai selesai menyempurnakannya, tapi ketika Magic Black Old Cold keluar, tubuhnya sudah hilang, hanya rohnya yang tersisa. Ada apa ini? Magic Black Old Cold terkejut. Elder Hai tersenyum, tubuhmu sudah menyatu dengan senjata ini. Apa maksudmu? Sederhana saja. Mulai sekarang, kau harus patuh padaku, kalau tidak tubuhmu akan hilang. Elder Hai tertawa. Magic Black Old Cold pucat ketakutan, Kau tidak benar-benar kira aku akan membiarkanmu menang, kan? Tanya Elder Hai sambil tertawa. Magic Black Old Cold panik. Aku cuma membuatmu pikir aku ingin kau menang, tapi aku punya cara untuk menyingkirkanmu. Jadi sekarang, kau harus dengarkan aku, kalau tidak aku akan mudah membunuh tubuhmu. Untuk rohmu, aku bisa dengan mudah menyatukannya ke dalam Magic Solier ini. Kau berani? Magic Black Old Cold marah. Elder Hai tersenyum, mau coba? Kau tidak takut balas dendam dari Magic Shrine kami? Katanya dengan marah. Apa aku takut? Elder Hai sama sekali tidak peduli. Magic Black Old Cold menggertakkan gigi. Elder Hai tersenyum, jangan marah. Kau tidak bisa tidak marah? Si Elder tertawa geli, dan Magic Black Old Cold pun tersenyum. Tenang, aku tidak mau nyawamu lagi. Kalah darimu itu bukan berarti nyawaku hilang. Magic Black Old Cold marah. Kau tidak ada pilihan, atau aku buat kau mati sekarang juga. Elder Hai tersenyum. Magic Black Old Cold hanya bisa mengeratkan giginya marah. Apa boleh kalah darimu? Ya, kalah saja. Aku harap setelah selesai ini kau mau membiarkanku pergi. Tentu saja, Elder Hai tertawa aneh, tapi Magic Black Old Cold terpaksa pergi. Sementara Elder Hai tertawa senang meninggalkan tempat itu. Orang-orang di Gunung Suci yang tandus itu tidak tahu bahwa para tetua kuil ajaib telah dikalahkan oleh orang-orang dari kuil lautan tandus. Oleh karena itu, semua orang di sini hanya memikirkan bagaimana cara memenangkan kompetisi besok. Bagi Lintian, hanya ada satu tujuan. Jika dia bisa mengalahkan semua orang, maka dia akan memenangkan semuanya dan membuat kuilnya meraih juara pertama. Dengan begitu, malam pun berlalu, dan keesokan harinya, semua orang kembali berkumpul di sana. Dewa itu tertawa pada kerumunan, semua orang, aturannya tidak perlu aku ulangi lagi. Setelah semua orang mengangguk, Dewa itu berkata, berdasarkan urutan peringkat poin terakhir, maka 10 orang dari kuil ajaib ini akan memilih lawan dari 3 akademi lainnya, tetapi hanya yang berprestasi rendah yang boleh memilih yang berprestasi tinggi. Orang-orang di kuil ajaib langsung bersemangat, sementara tetua hitam ajaib memandangi 10 murid kuil ajaib itu dan berkata, silakan. Ke-10 orang itu maju dan memilih lawan mereka masing-masing. Selain itu, pertandingan ini sangat sederhana. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan poin. Jika kalah, mereka harus mundur. Dalam setengah hari, kuil ajaib telah meluncurkan lebih dari 100 tantangan kepada Akademi Tianqin dan kuil lainnya, memenangkan ratusan pertandingan, dan mengumpulkan lebih dari 500 poin. Apakah sudah selesai? Tanya sang pemimpin kuil setelah melihat kuil ajaib tidak melanjutkan tantangan. Sudah, jawab tetua hitam ajaib dengan nada tak berdaya. Namun orang-orang dari akademi lain merasa bingung, bahkan Hall Pedang pun bertanya, hei tetua ajaib, kenapa kalian tidak menantang Akademi Lautan Tandus? Tidak ada tantangan lagi, jawab tetua hitam ajaib singkat, membuat semua orang semakin bingung. Taoiskin berkata dengan dingin, kamu sengaja kalah, bukan? Namun tetua hitam ajaib berkata, kalau tidak menantang mereka, apa aku akan kalah? Namun Taoiskin menjelaskan, kamu sudah kehilangan banyak poin. Tidak masalah, murid-murid kami sudah jatuh banyak, jawab tetua hitam ajaib membela diri. Sepertinya ada yang aneh di sini, tapi tetua lautan tandus tersenyum. Semua orang, kalau mereka tidak menantang kami, apa kalian tidak senang? Aku rasa mereka sengaja melepasnya, jelas Taoiskin, tapi tetua lautan tandus malah tertawa. Sengaja melepas? Bukankah itu malah menguntungkan kalian karena poin mereka jadi rendah? Orang-orang dari 3 akademi lainnya merasa ada benarnya juga. Sang pemimpin kuil pun menatap orang-orang itu, kalau tidak ada yang salah, lanjutkan. Setelah itu, giliran Akademi Tianqin yang mulai.
Tentu saja, Akademi Tianqin menantang semua orang dari 3 akademi lainnya, tidak seperti kuil ajaib yang hanya memilih 2 akademi. Dengan cara itu, Akademi Tianqin meraih lebih dari 700 poin, jauh lebih banyak dari kuil ajaib yang hanya memiliki lebih dari 500 poin. Namun yang paling menarik perhatian semua orang adalah kuil ajaib, karena Lin Tian adalah yang terlemah dan satu-satunya yang belum ditantang. Akhirnya, pemimpin kuil menatap Lin Tian dan berkata, "Karena kultivasimu yang spesial, sesuai aturan, siapapun yang menantangmu akan mendapatkan 10 poin, dan siapapun yang mengalahkanmu akan mendapat 20 poin." Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di kuil ajaib langsung tidak senang. Hall Pedang juga berkata, "Tapi di dalam tingkat kekuatan pun ada perbedaan, aku rasa di antara 1 bintang dan 9 bintang, seharusnya dipisahkan." Sang pemimpin kuil ragu-ragu, "Master Pedang, aku mengerti maksudmu. Namun peraturan ini sudah lama ditetapkan. Belakangan ini tidak ada yang di tingkat rendah, jadi tidak diperhatikan." Tetua Lautan Tandus berkata, "Benar, aturan adalah aturan. Tidak bisa diubah seenaknya." "Aku setuju dengan pemimpin kuil," kata yang lainnya. Wajah pemimpin kuil terlihat tak berdaya. Ia menatap Hall Pedang dan yang lainnya, "Maaf semuanya." Hall Pedang merasa tidak diuntungkan. Tentu saja mereka enggan, tetapi Lin Tian tidak peduli. 3 akademi lainnya, 30 orang, itu seharusnya bisa memberiku banyak poin, katanya. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian akan berbicara sebesar itu dan ingin menantang ke-30 orang itu sekaligus. Tetua Hitam Ajaib pun mengejek, "Bocah, kamu besar kepala sekali." Tetua Lautan Tandus malah mencibir, "Anak ini, kupikir dia merasa dirinya hebat setelah mengalahkan Dewa Darah kemarin." Taoiskin sedikit ragu, "Kalian berdua jangan terlalu kejam. Tidak ada masalah, kan?" Tetua Lautan Tandus berkata sambil tersenyum, sementara Taoiskin pun berhenti berbicara. Pemimpin kuil kemudian berkata, "Baiklah, pilihlah 1. Orang-orang penasaran siapa yang akan dipilih Lin Tian. Lin Tian tentu saja ingin memilih yang terkuat agar setelah menang, dia bisa membuat yang lain gentar. Maka Lin Tian menatap seseorang dari kuil ajaib dan berkata, "Kamu saja, bintang 8 di tingkat langit." Orang itu adalah seorang pria muda tinggi berwajah dingin, ahli terkuat yang dikirim kuil ajaib kali ini. Dia dijuluki Raja Sihir Pohon. Orang ini ahli dalam mengubah tanaman dan sering menggunakan tanaman di arena, menyamar dengan tanaman sehingga sulit ditemukan. Selain itu, saat dia bergerak, orang lain tidak tahu kapan mereka akan terkena serangan parah. Maka ketika Lin Tian memilih dia, semua orang langsung terkejut, dan Raja Sihir Pohon itu tertawa. "Kau tahu kenapa aku dipanggil Raja Sihir Pohon?" "Tidak tertarik tahu," jawab Lin Tian dengan dingin. Raja Sihir Pohon itu tertawa, "Karena aku bisa mengubah tanaman apa saja, bahkan rumput beracun, paham?" Lin Tian tak menggubrisnya, "Bisa kita mulai sekarang? Kalau kamu mau mati, ya mati saja," kata Raja Sihir Pohon sambil naik ke arena tantangan. Banyak orang menonton dengan cermat. Beberapa pemimpin Hall Pedang tanpa khawatir, karena mereka tahu kemampuan Raja Sihir Pohon itu. Aturannya sangat sederhana. Begitu salah satu pihak menyerah, maka pihak lain menang, dan pertarungan akan berakhir. Jadi, lebih baik anak ini menyerah lebih cepat, daripada mati sebelum menyerah, kata Raja Sihir Pohon sambil tertawa. Orang-orang di kuil ajaib pun ikut tertawa, namun Luanita tampak tidak senang. Ia berkata pada Raja Sihir Pohon, "Jangan sombong, kamu mungkin akan mati nanti." "Kau bercanda? Aku bintang 8 di tingkat langit? Mana mungkin kalah sama anak baru ini?" Semua orang mengira itu mustahil, tetapi Raja Sihir Pohon pun bersiap, menatap Lin Tian dengan tatapan menghina. "Aku mulai duluan, atau kamu mau mulai?" "Terserah," jawab Lin Tian dengan santai. Raja Sihir Pohon pun langsung berubah menjadi banyak bunga dan tanaman, seolah-olah dirinya lenyap. Orang-orang penasaran kemana Raja Sihir Pohon bersembunyi. Luanita berbisik, "Anak ini memang licik sekali." Tetua Hitam Ajaib pun berkata dengan percaya diri, "Bocah ini sebentar lagi pasti mati konyol." Namun Lin Tian membuka mata ajaibnya, ia langsung tahu di mana Raja Sihir Pohon bersembunyi dan apa yang telah dia berubah. Ia bahkan mencibir, "Bodoh sekali." Namun, pria pohon ilusi itu tidak mengetahuinya. Ia masih dengan senyum puas yang licik, sambil bergumam pelan, "Bocah, lihat bagaimana aku membuatmu mati pelan-pelan." Terlihat pria pohon ilusi ini dapat bergerak bebas di antara bunga-bunga dan tanaman itu. Tak lama kemudian, ia muncul di belakang Lin Tian, lalu menyeringai, "Sekarang, lihat bagaimana kau mati." Sesaat kemudian, pria pohon ilusi itu tiba-tiba muncul dan menurunkan telapak tangannya. Orang-orang yang berada di seminari, asrama, terkejut. Sementara itu, orang-orang dari perguruan tinggi lain sudah menduga Lin Tian akan kalah, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan.
Ketika telapak tangan itu turun, Lin Tian malah tersenyum dan berkata, "Jika aku tadi menyerang lebih dulu, kau pasti sudah terluka." Semua orang melongo, beberapa penasaran bagaimana Lin Tian bisa berada di belakang pria pohon ilusi itu. Pria pohon ilusi itu memasang wajah serius dan menatap Lin Tian. "Kenapa kau ada di belakangku? Kau punya sihir unikmu, aku punya bayangan unikku, tapi aku tidak tahu siapa yang lebih kuat." Begitu Lin Tian selesai berbicara, ia langsung menciptakan banyak bayangan sihir, membuat pria pohon ilusi itu kebingungan. Di sini, orang-orang di sekitar arena juga terkejut, jelas mereka tidak menyangka Lin Tian memiliki begitu banyak bayangan. Wanita Lu sangat gembira dan berteriak kepada pria pohon ilusi itu, "Lihat!" Hal ini membuat pria pohon ilusi itu kesal, ia masih menatap Lin Tian sambil berkata, "Sialan!" Terlihat pria pohon ilusi itu mulai mengeluarkan gas beracun hijau yang memenuhi sekelilingnya. Lalu ia pun menghilang lagi, namun suaranya masih terdengar penuh kebencian. "Bocah, gas beracun ini akan membuat tubuhmu membusuk, jadi pikirkan baik-baik, mau menyerah sekarang?" Pria pohon ilusi itu tertawa. Orang-orang di kuil sihir pun ikut tertawa, mereka semua sudah tahu kemampuan kakak senior mereka. Wanita Lu bertanya dengan cemas kepada pemimpin Aula Pedang, "Guru Jian Feng, apakah dia baik-baik saja?" Pemimpin Aula Pedang itu terlihat dingin, "Aku tidak tahu." Huang Lao Guai, orang tua aneh, tampak takut dan ingin menghentikannya. Sedangkan Magic Black Laohan, orang tua hitam, malah tertawa, "Teman-teman, biarkan saja dia menyerah, daripada nanti tubuhnya hancur." Penatua Hai juga berkata dengan nada sinis, "Ya, menyerah saja." Namun, tiba-tiba Lin Tian menghilang, membuat orang-orang penasaran kemana dia pergi. Mereka bahkan menduga keduanya sedang bersembunyi. Pada saat itu, pria pohon ilusi itu muncul lagi dari rerumputan, menatap ke belakang, sementara Lin Tian muncul dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Hanya dengan racun seperti ini, kau ingin mengalahkanku? Kau tidak punya sesuatu yang lain?" Pada saat yang sama, pria pohon ilusi itu bertanya-tanya bagaimana Lin Tian bisa tahu tempat persembunyiannya. Saat itu, Lin Tian mengaktifkan Blood Breaking Magic, lalu membuka wilayah reinkarnasi. Pria pohon ilusi itu langsung merasakan kekuatannya melemah. Hal ini membuatnya merasa tidak beres. Meskipun dia berada di level 8 bintang di tanah terbengkalai, meskipun kekuatannya menurun 70%, ia masih punya banyak kekuatan tersisa. Untungnya, pihak lawan bukanlah iblis jahat, sehingga tidak ada kekuatan di sekitarnya yang bisa memperkuatnya. Selain itu, kemampuan terkuat pria pohon ilusi ini hanyalah ilusi dan racun. Namun, dua kemampuan ini tidak mempan terhadap Lin Tian, membuat pria pohon ilusi itu menjadi sangat lemah. Ketika Lin Tian membuka wilayah God Fire Killing, pedang api yang sangat kuat dan bayangannya menjadi sangat ganas di bawah satu dewa kaisar. Ditambah lagi, wilayah ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dibandingkan dengan kerajaan dewa biasa, wilayah ini ratusan kali lebih kuat, ditambah lagi dengan wilayah bayangan sihir yang membuat kekuatannya menjadi ribuan kali lebih hebat dari sebelumnya. Di bawah kekuatan hebat ini, pria pohon ilusi itu pun hancur. Semua orang di ruangan itu menatap Lin Tian dengan heran, beberapa bahkan tanpa ketakutan. Magic Black Laohan tertegun, dan pria pohon ilusi itu terluka parah sehingga dia cepat-cepat menyerah. "Aku menyerah." Melihat lawannya menyerah, Lin Tian pun menarik kembali kekuatannya, lalu melihat orang-orang di kuil sihir sambil tersenyum. Masih ada 9 orang lagi. Ke-9 orang itu sudah ketakutan sejak lama. Sang pemimpin kuil sihir hanya bisa tersenyum. Sepertinya dekan baru kuil suci ini benar-benar luar biasa. Aula Pedang sangat senang, 20 poin. Sang pemimpin kuil mengangguk, "Lanjutkan." Maka, tanpa ragu-ragu Lin Tian langsung menghajar para peserta kuil sihir. Kebanyakan di antara mereka berada di tingkat tanah terbengkalai biasa, hanya ada beberapa yang lebih kuat. Dengan begitu, Lin Tian berhasil mengumpulkan 120 poin, itu hanya dari satu perguruan tinggi saja. Dan Lin Tian melakukannya sendirian. Setelah menerima ucapan selamat dari sang pemimpin kuil kembali melihat Lin Tian. "Selanjutnya dari perguruan tinggi mana?" Lin Tian menatap Tianqin Academy dan berkata, "Sekarang giliran Tianqin Academy." Lin Tian langsung memilih Ziqin sebagai lawannya. Ziqin mengernyit, "Apa kau sengaja menargetkanku?" "Tidak, tapi kau yang terkuat di akademimu. Selama kau kalah, yang lain tidak akan berani melawan." Lin Tian tetap memilih yang terkuat. Semua orang langsung paham maksudnya. Namun, Penatua Hai tampak khawatir dan berkata, "Penatua Qin, jangan biarkan anak buahmu mengalah begitu saja.
Akademi Tianqin kami lebih baik daripada beberapa akademi lainnya, kata Qin Daogu. Penatua Hai dan Magic Black Laohan terlihat canggung, sedangkan Qin Daogu menatap Zikin, lakukan yang terbaik. Jika tidak sanggup, serahkan saja. Namun, Zikin menjawab dengan percaya diri, selama dia tidak kabur, aku akan mengalahkannya. Wanita Lu hanya tertawa kecil. Zikin, kenapa kau begitu yakin? Namun, Zikin berkata, aku akan serius dan tidak akan menyerah dengan mudah. Setelah itu, Zikin naik ke arena dan menatap Lin Tian, yang tersenyum mengejek, ayo, tunjukkan kemampuanmu. Terakhir kali kau berhasil lolos dariku, kali ini kau tidak akan bisa kabur. Setelah Zikin berkata begitu, dia langsung memainkan banyak senar yang membuat Lin Tian terjebak. Orang-orang pun mengira Lin Tian tidak akan bisa melepaskan diri, namun Lin Tian malah tertawa, kau pikir senar-senar ini bisa menahanku? Zikin menjawab, bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencobanya dulu? Namun Lin Tian hanya tersenyum. Semua senar itu tiba-tiba jatuh dan berubah menjadi bola sutra di tangan Lin Tian. Zikin tertegun menatap Lin Tian, bagaimana bisa? Lin Tian tertawa, aku tidak ingin melawanmu waktu itu, tapi kali ini adalah kompetisi. Hanya satu orang yang boleh menang. Mendengar ini, Zikin tampak tidak rela, lalu memainkan suara Guqin dengan keras. Orang-orang penasaran apakah Lin Tian bisa menahan serangan suara itu. Namun, Lin Tian tetap santai dan menatap Zikin, aku bukan dari keluarga iblis, jadi seranganmu ini tak mempan terhadapku. Zikin pun kebingungan, dan mencoba lagi, tapi hasilnya sama saja. Tak peduli apa yang ia lakukan, ia tak bisa mengalahkan Lin Tian. Melihat hal ini, semua orang tahu bahwa Zikin sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Tian, dan Lin Tian masih menertawakan Zikin dan berkata, apakah kamu akan menyerah atau aku yang akan mengalahkanmu? Ada semacam ketidakrelaan dalam diri Zikin. Meskipun kesalahpahaman sudah diselesaikan, dia masih ingin bersaing dengan Lin Tian. Jadi dia berkata, aku tidak peduli siapa dirimu atau seberapa kuatmu. Kali ini kita harus menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah di arena. Oh, benarkah begitu? Setelah Lin Tian berbicara, dia mengaktifkan sihir pemecah darah, dan Zikin langsung merasakan kekuatan darahnya seperti terpengaruh. Ini membuat Zikin terkejut dan menatap Lin Tian dengan aneh. Kamu? Dan juga, setelah Lin Tian selesai berbicara, dia membuka domain reinkarnasi, dan Zikin merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan suara Qin yang dia mainkan melemah cukup banyak. Sekarang kekuatanmu hanya kurang dari 30%. Lin Tian tersenyum percaya diri, sedangkan Zikin menatap Lin Tian dengan serius. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Orang lain bertanya-tanya mengapa Zikin bertanya demikian. Sementara Lin Tian tertawa dan berkata, domainku dan sihir pemecah darah membatasi gerakmu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung ketakutan, karena sihir pemecah darah itu terkenal mengerikan dan hanya ada di kuil sihir. Namun itu selalu dianggap hanya rumor, belum pernah ada yang mempelajarinya atau melihatnya. Tapi sekarang, Lin Tian benar-benar bisa menguasainya. Raja sihir pohon yang sudah kalah tiba-tiba sadar, pantas saja dia begitu menakutkan. Zikin juga menatap Lin Tian dengan linglung, dan Lin Tian tersenyum. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Zikin tahu bahwa saat ini, dia sama sekali bukan tandingan Lin Tian, jadi dia harus mengakui kekalahan. Aku kalah. Kamu sangat kuat, hanya saja kamu sedang sial bertemu denganku. Zikin tidak tahu apakah Lin Tian sedang menghiburnya atau tidak, tapi dia menarik napas dalam-dalam dan mundur dari arena. Kepala perguruan tertawa pada semua orang, lanjutkan pertandingan berikutnya. Setelah itu, Lin Tian memilih orang lain dari Akademi Tianqin dan menang semuanya. Dengan demikian, total skornya telah mencapai 250 poin, dan semua itu dilakukan sendirian oleh Lin Tian, yang membuat semua orang tidak menyangka. Saat Lin Tian melihat orang-orang dari halaman lautan, mereka tampak sedikit ketakutan, seolah-olah sangat takut dipilih oleh Lin Tian. Namun, Penatua Hai memandang orang-orang itu dengan dingin, lihat bagaimana kalian semua tidak berguna. Semua orang saling berpandangan, tetapi mereka hanya bisa menunggu, kematian, mendekat. Lin Tian kemudian menatap seorang pria yang paling mencolok, seorang pria di tingkat wastelan 9 bintang. Pria ini berada di tengah kerumunan, terlihat sangat biasa, seperti orang yang sangat sederhana. Tapi ketika Lin Tian memilihnya, semua orang menjadi bingung. Biasanya Lin Tian selalu memilih lawan yang terkuat lebih dulu, tetapi kali ini dia memilih yang paling lemah. Bagi orang itu, dia tertawa, kamu benar-benar bisa memilih orang.
Walaupun kamu bersembunyi di tingkat wastelan, kultivasimu yang sebenarnya adalah wastelan 9 bintang. Kata-kata Lin Tian membuat semua orang yang hadir terkejut. Penatua Hai juga terkejut. Pria itu kemudian tertawa dan memuntahkan manik biru. Pada saat berikutnya, kultivasinya benar-benar melonjak ke tingkat 9 bintang. Hal ini tentu saja membuat banyak orang tidak senang, karena dalam kompetisi harusnya menantang lawan dengan tingkat lebih tinggi menggunakan tingkat rendah. Tapi sekarang pihak itu malah menjadi yang terkuat, ini jelas melanggar aturan. Maka banyak orang meminta kepala perguruan agar mendiskualifikasi orang itu, dan skor pertandingan sebelumnya harus dihitung ulang. Wajah Penatua Hai terlihat jelek, dan dia mencoba membela diri, dia tidak menyembunyikan kultivasinya. Belum tentu, kata Taoiskin dengan dingin, dan Penatua Hai langsung memandang ke arah Penatua Ilusi Hitam, berharap dia akan membantu menjelaskan. Namun, Penatua Ilusi Hitam menatap semua orang dan berkata, ini karena tekniknya, bukan berarti dia sengaja menyembunyikan kultivasinya. Teknik? Semua orang saling berpandangan, dan Penatua Hai buru-buru berkata, benar, teknik tertinggi di lautan wastelan kami adalah degradasi, dan manik di mulutnya itu adalah senjata dewa yang telah bergabung dengannya. Jika senjata dewa itu diambil, maka kultivasinya akan muncul. Kalau begitu kenapa tidak diambil lebih awal agar kami tahu? Tanya Taoiskin. Penatua Hai terdiam, kalau diambil sembarangan, bisa mempengaruhi kultivasinya. Itu cuma alasan belaka, cemooh salah satu penonton. Menurutku dia harus didiskualifikasi, kata Huang Fupang juga. Ya, kita mengutamakan keadilan di sini, bukan malah sengaja menyembunyikan kultivasi. Penatua Hai menjadi tidak senang. Peraturan pertandingan tidak mengatakan kalau karena teknik, dia harus dihukum atau keluar. Itu alasan yang mengada-ada, sahut Taoiskin dengan nada kesal. Lalu pemuda dari halaman lautan itu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan bertarung dengannya. Jika dia mengalahkanku, maka semua poin yang aku menangkan tadi akan dikembalikan. Tapi jika aku menang, maka aku tetap bisa lanjut bertanding. Bagaimana? Semua orang saling berpandangan, tetapi orang-orang di Balai Pedang tidak senang. Kamu itu 9 bintang di surga. Lalu kenapa? Apakah kamu takut dengan kuil sihir? Pemuda itu tersenyum, dan Penatua Hai juga ikut memprovokasi, aku rasa kuil sihir ketakutan. Pada saat itu, kepala perguruan berkata, baiklah, kalau dua orang mau bertanding, maka jika yang dari kuil sihir menang, kali ini akan dapat 50 poin. Bagaimana? Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang dari kuil sihir kaget, sedangkan Balai Pedang tampak khawatir. Bagaimanapun juga, itu terlalu berbahaya. Lin Tian memandang Balai Pedang dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Yakin? Balai Pedang masih khawatir. Bukan hanya Balai Pedang, Huang Laoguai juga khawatir. Sementara kuil sihir dan halaman lautan tentu saja menganggap itu wajar. Ditambah dengan usulan kepala perguruan, dan Lin Tian sendiri juga setuju, maka pertandingan segera dimulai. Ketika dia sampai di arena, pemuda itu tersenyum pada Lin Tian dan berkata, sebelum kita mulai, biarkan aku memperkenalkan diriku. Tidak tertarik. Jawaban Lin Tian membuat pihak lawan tertawa, aku adalah Tuan Muda Haitian, Hai Hao. Ketika orang-orang mendengar nama Tuan Muda Haitian, mereka semua terkejut. Namun kepala perguruan juga tampak terkejut, tak kusangka dia adalah pewaris Haitian. Lin Tian tidak peduli siapapun kamu, selama bertanding denganku, kamu hanya akan kalah. Oh ya? Benarkah begitu? Namun Hai Hao tertawa, dan Lin Tian berkata, ayo, biarkan aku menghancurkan sihir pemecah darahmu terlebih dahulu. Setelah Hai Hao selesai berbicara, gelembung yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar di sekelilingnya. Gelembung-gelembung itu mulai berubah warna, dari biru menjadi emas, tampak sangat aneh. Pada saat yang sama, Lin Tian terperangkap oleh gelembung itu, tapi Lin Tian tetap sangat tenang. Bocah, pernah dengar tentang bencana lautan? Tidak. Lin Tian tidak peduli, sedangkan Hai Hao tertawa, dengan lautan wastelan ini, kekuatan sihirmu akan sangat melemah. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum, seranganmu hampir sekuat binatang buas. Itu benar. Aku adalah binatang buas yang menyerang lautan, kata Hai Hao dengan bangga. Namun orang-orang yang berada di kuil Shenyuan tampak khawatir satu persatu. Tapi Lin Tian tersenyum santai, tapi bagaimana kalau trik ini tidak bisa menjebakku? Kau tidak merasa terjebak? Tanya Hai Hao,
jelas menganggap Lin Tian sedang bercanda. Tapi Lin Tian hanya tersenyum aneh. Tunggu saja, kau akan tahu. Di saat berikutnya, Lin Tian tiba-tiba menghilang. Orang-orang di arena tampak curiga lagi, sementara Hai Hao tampak kesal. Apa kau hanya bisa menghindar saja? Soalnya, Hai Hao sudah sering melihat keterampilan Lin Tian, tapi dia tidak bisa melihat di mana Lin Tian bersembunyi, sehingga dia merasa sedikit marah. Pada saat ini, bayangan Lin Tian tiba-tiba muncul. Hai Hao langsung mengira itu Lin Tian, dan menyerang bayangan itu hingga hancur. Ini membuat Hai Hao semakin tidak sabar, dia hanya bisa menghindar dan menggunakan semacam trik bayangan. Bayangan Lin Tian muncul kembali sambil berkata, "Tidak peduli apa caranya, yang penting aku bisa mengalahkanmu." "Mengalahkanku? Betapa naifnya dirimu." Hai Hao menganggap Lin Tian hanya sedang bercanda lagi, bahkan menertawakannya. Lin Tian tidak ambil pusing dan berkata pada Hai Hao, "Hasilnya akan segera terlihat." "Lucu sekali," teriak Hai Hao dengan keras, lalu menembakkan gelembung yang tak terhitung jumlahnya, dan gelembung-gelembung ini akan meledak di seluruh arena. Tidak ada tempat yang aman sama sekali di arena itu. Saat orang-orang melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Seseorang berteriak, "Orang-orang dari Hai Huangyard ini benar-benar mengerikan. Serangan ini, kalau sampai mengenai anak itu, pasti mati." Sayangnya, serangan ini tidak mengenai Lin Tian sama sekali. Komentar orang-orang membuat Hai Hao sedikit gelisah. Dia mendengus, "Anak bodoh, pertandingan ini punya batas waktu. Apa kau hanya akan terus bersembunyi seperti ini?" Tentu saja Lin Tian tidak ingin terus bersembunyi, tapi dia sedang memikirkan cara menekan lawannya. Bagaimanapun juga, ini adalah 9 bintang Wasteland Heaven. Meskipun Lin Tian menggunakan jurus Blood Breaking dan domain reinkarnasi, kekuatan lawan setidaknya setingkat Wasteland. Itu berarti tubuhnya lebih kuat daripada dewa biasa. Jadi, mengalahkan dia sedikit sulit walaupun Lin Tian punya Magic Shadow. Namun, Lin Tian berencana membuat lawannya lengah dulu, lalu menggunakan strategi Pil Six, ditambah tumpukan domain Magic Shadow, Blood Breaking, dan reinkarnasi, lalu akhirnya membunuh dengan Divine Fire. Tampak Lin Tian memilih beberapa pil yang dapat memperlambat reaksi lawannya. Kemudian secara tiba-tiba Magic Shadow menyebar dengan strategi Pil Six. Dalam sekejap, hawa dingin pun memenuhi seluruh arena. Hai Hao merasa ada yang tidak beres. Saat hendak menyerang balik, Lin Tian langsung menggunakan Blood Breaking dan membuka domain reinkarnasi. Reaksi Hai Hao menjadi lambat dan kekuatannya sangat berkurang. Ini membuat Hai Hao merasa firasat buruk. Benar saja, Killing Fields of Divine Fire tumpang tindih, kekuatan dahsyat menyerang Hai Hao secara brutal. Meskipun Hai Hao tidak langsung terluka parah seperti Shu Huanjun, tapi pakaiannya robek dan tubuhnya penuh luka, terutama luka dalam. "Kau?" Hai Hao marah, tak sabar untuk maju dan merobek Lin Tian. Semua orang di arena pun terkejut. Namun Lin Tian menertawainya, 9 bintang Wasteland memang benar-benar sombong. Tapi Lin Tian dalam hati menghela napas, "Kalau bukan karena Divine Realm, aku rasa ini hanya seperti menggelitik satu sama lain." Saat itu, Hai Hao benar-benar mengamuk dan membakar dirinya sendiri. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Lin Tian cepat menghindar. "Keluar! Keluar dari persembunyianmu!" Setelah itu, gelembung-gelembung meledak liar di arena. Elder Hai mengerutkan kening, ini akan jadi duel yang mengorbankan keduanya. Sang ketua juga terlihat lebih cemas. Ini pertandingan tingkat, bukan duel hidup mati. Jadi, namun Hai Hao tidak peduli, "Aku harus membunuhnya," gumamnya penuh kebencian. Ketua tidak bisa berkata apa-apa. Aturan permainan memang tidak bisa diubah begitu saja. Namun, orang-orang di Jianzhongtang cemas Lin Tian akan terluka kalau dia terus bersembunyi. Wanita Lu semakin panik. Ketua Jian Feng, apakah dia akan baik-baik saja? Jianzhongtang pun kebingungan. Lin Tian sendiri diam-diam bersembunyi sambil memperhatikan. Di dalam hatinya dia bergumam, "Bakar kekuatan sampai habis, lalu kau akan kelelahan." Benar saja, setelah setengah waktu berlalu, aura Hai Hao melemah drastis, membuatnya panik. Dia masih mencari-cari Lin Tian sambil mengumpat, "Keluar!" Bayangan Lin Tian muncul di dekatnya, sengaja memancingnya. "Dengan kecepatanmu sekarang, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, kekuatanmu akan anjlok. Saat itu, aku bisa mempermainkanmu." "Kau?" Hai Hao tampak bodoh. Lin Tian mencibir, "Kenapa? Tidak terpikirkan sebelumnya?"
Setelah Lin Tian memancing emosinya, lawan benar-benar tak tahan, sampai-sampai memuntahkan darah. Lin Tian tertawa, benar-benar lemah mental. Banyak orang di arena mencaci Lin Tian karena dianggap licik, sementara orang-orang dari Hai Huangyar tampak murka. Elder Hai memarahinya, "Bocah, apa kau hanya bisa menang dengan menipu?" "Aku menipu?" Lin Tian menertawakannya, tapi Hai Hao tak mau kalah. Dia memutuskan mengerahkan segalanya untuk bertarung habis-habisan dengan Lin Tian. Namun kekuatan Hai Hao sudah melemah. Beberapa saat kemudian, Lin Tian melihat celah dan kembali menggunakan kombinasi serangan sebelumnya. Hai Hao pun tumbang, jatuh ke tanah, menatap langit, aku kalah." Ia menarik napas panjang dan berteriak, "Selanjutnya." Setelah Hai Hao dibawa pergi, dia tergeletak di sisi arena, sementara Elder Hai menenangkannya, "Little Lord, kau akan baik-baik saja." Aku tidak rela," gumam Hai Hao dengan gigi bergemeletup. Elder Hai berbisik, "Aku akan mengurus semuanya, mengirimmu kembali ke akademi." Setelah itu, Elder Hai segera menyiapkan orang untuk membawa Hai Hao pergi, sementara Lin Tian terus bertanding hingga semua selesai. Lin Tian berhasil mengumpulkan lebih dari 400 poin seorang diri. Selain itu, Lin Tian menjadi satu-satunya orang yang mengalahkan semua orang dari ketiga akademi, sementara 9 peserta lainnya di kuil memanfaatkan momentum untuk menambah poin. Akhirnya, total poin mereka hampir 1000. Dengan demikian, kuil Shenyuan dinyatakan sebagai pemenang dan diumumkan oleh ketua bahwa kuil Shenyuan akan menjadi penguasa masa depan lembah kehampaan. Ini menjadi kabar baik bagi kuil Shenyuan, dan kabar itu menyebar dengan cepat. Bagi Lin Tian sendiri, dia sudah bersiap untuk pergi. Namun sebelum pergi, dia masih tertarik dengan lembah kehampaan, jadi dia berpamitan pada Jian Zongtang. Mendengar kabar itu, beberapa orang tampak khawatir. "Sekarang banyak orang di lembah kehampaan. Kalau kau tidak hati-hati, mereka pasti akan membalas dendam padamu," kata salah seorang. Lin Tian tersenyum, "Sekarang lembah kehampaan sudah milik kuil Shenyuan. Apa aku masih harus takut pada mereka? Ya, tetap saja, harus ada proses penyerahan kekuasaan. Kalau beberapa orang yang dikurung di sana tidak tahu kalau lembah kehampaan sudah jadi milik kuil Shenyuan, lalu marah padamu atau menuduhmu tinggal di kuil Shenyuan, bukankah mereka akan mencarimu untuk balas dendam?" Jian Zongtang pun khawatir. Mendengar penjelasan ini, Lin Tian merasa itu mungkin, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Aku ingin melihat-lihat. Kalau mereka berani memancing keributan denganku, aku tidak keberatan membersihkan lembah suci kekosongan ini." "Apa?" Ruang tengah pedang tercengang, begitu juga yang lainnya. Lin Tian tersenyum tipis, lalu menghilang dalam sekejap. "Dia gila, kan?" kata Lu. Wajah ketua ruang tengah pedang pun tampak canggung. "Cepat beritahu dekan tua." Huang Laoguai berkata, "Kalian pergi beritahu dan siapkan penerimaan lembah suci ini. Aku akan masuk ke dalam dan mencarinya untuk menjamin keselamatannya." Setelah itu, Huang Laoguai pun menghilang, sementara ketua ruang tengah pedang menatap semua orang. "Ayo kita pergi." Akhirnya semua orang pun meninggalkan tempat itu. Orang-orang dari Akademi Tianqin pun telah keluar dari Gunung Suci Kekosongan. Namun, Zikin mengernyitkan dahi. "Guru, mengapa? Ada masalah?" tanya Pendeta Qin, dan Zikin sedikit ragu. "Guru, bahkan klan Dewa Jahat rela mengirimkan Dewa Darah mereka untuk membereskan dia. Itu menunjukkan betapa pentingnya dia bagi klan Dewa Jahat, dan dia juga membenci mereka." "Maksudmu apa?" tanya Pendeta Qin dengan curiga, dan Zikin langsung menjelaskan, "Aku ingin mencarinya dan membiarkannya memimpin kita melawan Dewa Jahat." "Dia?" tanya Pendeta Qin. "Ya, selama kita mengikutinya, klan Dewa Jahat pasti akan mengejarnya. Saat itulah akademi kita bisa bekerja sama dengannya untuk menghancurkan klan Dewa Jahat. Cepat atau lambat, mereka akan musnah sepenuhnya. Itu bukan karena aku tidak mau, hanya saja 10 Dewa Darah mereka sangat mengerikan. Jika mereka benar-benar muncul, aku khawatir akan sulit ditangani," kata Pendeta Qin. "Guru, apa kita takut pada mereka? Kelihatannya 4 akademi akur di permukaan, tapi sebenarnya klan Dewa Jahat bisa dengan mudah memecah belah kita." Zikin menjelaskan, "Kalau begitu kita harus mengambil inisiatif." "Apakah kau benar-benar siap?" tanya Pendeta Qin penasaran. Zikin pun berkata tegas, "Aku sudah memutuskan. Aku tahu di mana dia berada. Kau tahu di mana dia pergi?"
Aku meninggalkan tanda suara khasku padanya. Kalau aku mau, aku bisa menemukannya dengan cepat. Kalau begitu pergilah, dan katakan apa saja yang kau butuhkan, kata Pendeta Qin. Zikin pun mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, Lin Tian sudah sampai di lembah kekosongan. Udara di sini benar-benar lebih kuat dibandingkan tempat manapun yang pernah dilihatnya. Selain itu, piringan ilahi bereaksi, membuat kultivasi Lin Tian mulai berfluktuasi. Sepertinya di sini ada harapan baginya untuk mencapai setengah langkah ke tingkat Buddha secepat mungkin. Lin Tian pun sangat senang. Dia mencari tempat untuk berlatih. Namun, setengah hari kemudian, seorang wanita berbaju ungu muncul dan berdiri di depannya. Lin Tian sedikit terkejut. Bagaimana kau bisa menemukanku? Orang itu adalah Zikin, dan Zikin berkata dengan sedikit tidak puas, aku ingin bekerja sama denganmu. Kau juga ingin bekerja sama denganku? Lin Tian tercengang, dan Zikin bertanya, apa maksudmu? Pertama-tama, apa maksud dari kerjasama? Kau adalah target klan Dewa Jahat, dan kami juga membenci mereka, jadi kita bisa bekerja sama untuk menghancurkan mereka, jelas Zikin. Namun Lin Tian hanya tersenyum, dan Zikin bertanya, kenapa kau tertawa? Lin Tian pun bercerita, sebelumnya di akademiku, ada murid perempuan yang juga ingin bekerja sama denganku di arena kompetisi. Tapi begitu melihat klan Dewa Jahat, dia langsung lari ketakutan, tak ada semangat juang sama sekali. Zikin segera berkata, aku tidak seperti itu. Oh ya? Kalau kau bertemu Dewa Darah, atau yang lebih kuat darimu, apa yang akan kau lakukan? Tanya Lin Tian. Aku akan bertarung, bahkan jika aku mati, aku akan mati untuk itu, jawab Zikin mantap. Kau memang cukup bersemangat, tapi kalau aku membawamu, rasanya kau malah akan jadi beban, sindir Lin Tian. Zikin langsung marah dan menatap Lin Tian. Apa maksudmu beban? Aku ini punya kemampuan. Kemampuan apa? Tanya Lin Tian. Zikin langsung menjelaskan, tahukah kau bagaimana kami bisa menemukan markas klan Dewa Jahat? Dengar-dengar? Atau merekam orang? Lin Tian teringat pada buku catatannya, tapi itu sudah dibersihkan. Namun Zikin menjawab bangga, bukan, tapi melalui tanda suara. Tanda suara? Ya, sekali seseorang terkena tanda suaraku, aku bisa menemukannya kapan saja. Contohnya kau, sudah terkena tanda suaraku, jadi meski kau pergi jauh, aku masih bisa menemukannya. Mendengar itu, Lin Tian langsung tertarik, karena tanda suara ini mirip dengan tanda jiwanya yang dulu. Tapi setelah terkena serangan kehampaan virtual, semua tanda jiwanya hilang. Itu membuat Lin Tian cukup kesal, jadi ia merasa senang mendengarnya. Namun ia sengaja bertanya, kau yakin bisa dipakai untuk semua orang? Tentu saja. Baiklah, ajarkan padaku, pinta Lin Tian. Namun Zikin langsung menggeleng, kalau aku mengajarimu, nanti kau tidak akan mau membawaku lagi. Lin Tian tidak menyangka lawannya cukup pintar. Ia pun tersenyum getir, jadi kau mau menempel padaku terus? Tentu saja. Aku akan mengikutimu terus, kata Zikin dengan semangat. Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan mendesah, baiklah, aku akan mengamatimu beberapa hari dulu. Berapa hari? Tanya Zikin. Ya, aku ingin memastikan bahwa tanda suaramu benar-benar sekuat itu. Bagaimana memastikan? Nanti, saat klan Dewa Jahat datang lagi, kita bicarakan lagi, kata Lin Tian, lalu menutup matanya. Zikin tampak curiga. Pada saat itu, Lin Tian tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di bawah tanah dan tersenyum. Kau benar-benar di sini? Apa maksudmu? Zikin tak mengerti. Lin Tian menatap tanah dan berkata, ada orang di bawah sana. Besok kita lanjut lagi. Zikin pun terkejut, lalu dengan cepat memainkan Qin Xuan untuk menembus tanah. Lompat, terdengar suara runtuhan. Saat itu, seorang pria berzirah perak, bermasker, dan membawa pedang samurai muncul. Ini bukan dari klan Dewa Jahat, kata Lin Tian. Zikin pun melihat bahwa orang itu tidak memiliki ciri khas klan Dewa Jahat, lalu bertanya-tanya. Lin Tian berkata, oh, musuh, ya? Pengorbanan surga kekosongan. Lin Tian berkata, ini pembunuh bayaran. Zikin terkejut. Pengorbanan surga kekosongan? Ya, organisasi pembunuh. Mereka sudah lama mengincarku. Sepertinya ada yang memesan nyawaku.
Lin Tian tersenyum getir. Zikin bertanya, klan dewa jahat? Klan dewa jahat pasti akan datang mencariku sendiri. Mereka tak butuh antek semacam ini. Apa kau bilang antek? Aku ini pembunuh peringkat atas 100. Aku disebut pembuat pedang cepat, kata orang itu dengan marah. Lin Tian memandang Zikin sambil tersenyum, yang seperti ini kutinggalkan untukmu. Zikin mengira Lin Tian ingin mencoba kemampuannya, jadi ia tersenyum percaya diri. Jangan khawatir, ini hanya pembunuh, aku tak takut. Namun si pembuat pedang cepat itu bergerak sangat cepat. Bayangan pedangnya bahkan langsung melewati Zikin dan mengarah tepat ke belakang Lin Tian. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?